Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Shalom. Mohon maaf ya sekali lagi ya. Shalom. Nah, begitulah. Kita bersemangat memulai ibadah kita pada hari ini. Saya bergembira sekali Bapak Ibu di dalam keadaan sehat dan dapat datang di tempat ini biarpun cuaca tidak mendukung. Tetapi itu semua tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita masuk di dalam saat teduh. Terima kasih. Saya sambut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menyanyikan Mars Usinda. Kita menyanyi dengan bersemangat. Dengan masih tetap berdiri, kita akan membuka dengan pujian NKB 3. NKB 3 bait 1 sampai 3, terpujilah Allah. Tetapi bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa lama berdiri, boleh dipersilahkan untuk duduk. Beri
Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami hingga kami boleh datang di tempat ini, di mana kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan juga memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Marvin. Kiranya Tuhan berkenan mengurapi beliau dengan Roh Kudus, agar supaya apa yang disampaikan oleh beliau sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami semua dapat mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini belum datang di tempat ini. Kiranya Tuhan menyertainya mereka di dalam keberadaan mereka satu persatu. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah pada hari ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca Mazmur dahulu. Kita buka dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 15. Kita akan membaca bersama-sama. Bapak Ibu membaca ayatnya yang genap. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil. Mazmur 33. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Ia mengumpulkan air laut seperti suatu timbunan. Ia menyimpan samudera dalam di wadah penampungan. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia. Ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala perbuatan mereka. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan, dan kita akan menyambutnya dengan nyanyian NKB 116
bait 1, 2, dan 3. Siapa yang berpegang? Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Marvin Yonatan dengan tema belas kasih Tuhan, terambil dari Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita semua akan menyambut dengan firman Tuhan dengan nyanyian NKB 126 bait pertama, kedua, dan ketiga. Tuhan memanggilmu. Jangan
Oma-opa sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Kau telah memberikan kami kesempatan kembali untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini agar dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berikan kami juga yang mendengarkan agar dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang pembacaan Alkitab diambil dari Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Mari kita membuka Alkitab kita, atau yang nggak bawa bisa lihat di layar di depan. LAI memberi judul Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Ya, saya akan membacakan bagi oma-opa sekalian, dimulai dari ayat yang pertama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan kirinya dengan ternaknya yang banyak." Demikian firman Tuhan. Berbahagia orang yang tidak hanya membaca, mendengarkan, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selamat pagi oma-opa. Ya, senang bisa ketemu lagi. Hari ini temanya belas kasih Tuhan. Kita belajar dari pengalaman Yunus ya. Pengalaman Yunus. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, ya sekarang kan di medsos ini ada lagi yang ngebahas ini gitu. Ada yang bilang zaman dulu itu nggak terlalu sesadis itulah begitu intinya. Kira-kira ada orang yang beropini bahwa nggak usah terlalu dilebih-lebihkan kejahatannya, atau misalnya sebenarnya nggak terlalu separah itu. Nah, mungkin opa-oma sekalian, kalau ada yang masih ingat pada tahun 98 bulan Mei begitu, nah, terutama di kota-kota besar di Jakarta ya, itu ada
demo-demo pada waktu itu ya. Bangsa dan negara kita lagi konflik internal begitu ya. Nah, terus banyaklah orang-orang turun ke jalan, nah melakukan kejahatan-kejahatan ya. Ada yang merusak toko-toko, ya. Ada yang menjarah barang-barangnya, lalu gak kuat bawa, ada yang ketinggalan di jalan, begitu ya. Saya masih ingat waktu itu saya masih SD, dari toko alat musik tuh ada yang gotong piano. Ya, tapi karena dia keberatan, akhirnya ditinggalin di tengah jalan. Jadi banyak tuh dulu ada alat-alat musik, ada barang-barang apa aja lah yang ada di dalam toko, malah dia nggak kuat bawa gitu, saking serakahnya dia menjarah ya, padahal dia nggak kuat. Nah, tapi bukan hanya itu, dia juga mungkin ya melecehkan orang-orang gitu, anak-anak perempuan, bahkan mungkin membunuh dengan sadis. Nah, banyak orang yang merasakan trauma gitu ya, ada yang sampai kabur ke luar negeri gitu. Ada beberapa juga kenal saya, pas ketemu ada yang kabur ke Singapura. Nah, dia cerita mobil saya masih ketinggalan tuh di Bandara Soekarno-Hatta katanya. Jadi dia papa mamanya kabur, taruh mobilnya, terus dia terbang. Dia tinggalin rumahnya, mobilnya. Yang penting dia selamat sampai di luar negeri ya. Gak kena sama peristiwa-peristiwa ini. Nah, peristiwa ini bagi orang yang gak mengalami, ya mungkin sekedar berita saja begitu ya. Mungkin sekedar berita saja. Ini juga udah lama gitu. Nah, tetapi bagi keluarga-keluarga yang pernah mengalaminya, gak mudah ya. Banyak yang trauma, banyak yang sedih. Banyak yang mungkin kalau diulang-ulang lagi ceritanya masih merasakan kemarahan. Nah, marah sekali. Nah, tetapi misalnya oma opa ada yang pernah mengalami peristiwa ini pada waktu itu. Nah, tiba-tiba para pelakunya itu datang ke sini, mau kenalan sama oma opa gitu ya. Misalnya dia ikut ke sini, ke Usindah gitu ya, mau salaman. Terus dia bilang, saya udah taubat sekarang gitu. Nah, kira-kira gimana tuh perasaannya? Mau diterima enggak? Nah, gak mudah ya. Kalau yang masih ngejarah ya udahlah, ganti rugi, mana toko saya gitu. Tapi kalau yang dibunuh anaknya gimana? Kalau bisa dia dihukum atau dihukum mati aja sekalian. Kalau bisa saya nggak usah lihat lagi. Nah, perasaan seperti inilah yang mungkin ya dirasakan oleh Yunus. Dia tahu ada suatu bangsa ya yang dia dikirim untuk ke Niniwe. Tapi dia tahu orang-orang Niniwe itu jahat banget ya, melakukan segala macam kejahatan yang mungkin Yunus merasa orang-orang ini udah gak bisa lah diampuni. Orang-orang ini harusnya mati aja gitu ya. Lebih bagus Tuhan hukum dia, dibakar ya, atau diapain gitu, kotanya udah hancur, saya gak mau lihat lagi. Saya nggak sanggup untuk menerima gitu. Bahkan walaupun mereka bertobat gitu, saya juga nggak mau. Mending nggak usah pada bertobat, mending semuanya mati aja begitu ya. Karena udah begitu kemarahan dan kekesalannya dia. Nah, makanya dia akhirnya harusnya dari bahasa Inggrisnya itu Jopa ya. Dia harusnya disuruh Tuhan ke Niniwe untuk berkhotbah di sana, mungkin KKR lah ya, supaya orang-orang di sana bertobat. Tapi saking dia nggak maunya, dia akhirnya kabur. Dia pilih belum, dia pilih naik kapal pergi ke Tarsis. Nah, kira-kira di situ, di dekat-dekat negara Spanyol gitu kalau dipetain zaman sekarang gitu ya. Nah, jaraknya itu dari Niniwe ke Tarsis sekitar 2000 miles, mungkin ya 4000 kilometer begitu. Jadi bagi zaman dulu kan kabur sebegitu tuh jauh banget kabur ya. Nah, jadi ini
dia saking marahnya, saking kesel sama orang yang dia harus temui, dia melarikan diri. Begitu ya. Nah, kalau oma opa ada yang suka begitu nggak? Nah, misalnya kesel sama orang di dalam komunitas, atau saya nggak mau deh datang, nggak mau nanya ya. Menghindari ya, melarikan diri ya. Ya, ini mirip-mirip Yunus ya. Gitu ya. Tetapi dia begitu marah, ya akhirnya dia nggak mau. Padahal disuruh Tuhan untuk melakukan tugasnya. Itu dia kan nabi, dia harusnya menyampaikan suara Tuhan. Tetapi dia pilih, saya kabur aja, saya nggak tahan, saya nggak mau ketemu orang-orang itu. Nah, tetapi akhirnya di tengah perjalanan, ya akhirnya ada badai, terus kapalnya tuh, udah mau tenggelam nih. Nah, harus ada nih gimana caranya buat badainya hilang. Akhirnya ya udahlah, Yunus dibuang ke laut, dan akhirnya Tuhan mengirimkan ikan besar, ya bukan paus ya, ikan besar. Nah, dia akhirnya bisa berada di dalam perut ikan itu berapa hari? Iya, 3 hari. 3 hari. Nah, dia berdoa, Tuhan maafin saya, kayaknya saya pilih yang salah. Ya udah deh, saya mau tobat. Kata Yunus. Akhirnya dimuntahin lagi kan, Nah, akhirnya yang kedua kali dia mau deh. Ya udah dah, saya pergi ke Niniwe. Sekarang saya udah tobat. Nah, akhirnya dia melakukan tugasnya. Dia KKR di sana, katanya bagi para penafsir gitu, sebenarnya khotbah dia tuh dikit banget. Ya, cuma berapa kata doang gitu. Dan sebenarnya di dalam hatinya masih ogah-ogahan gitu menjalankan tugasnya, tapi daripada nanti kenapa-napa lagi, ya udahlah dia berusaha cobain taat aja lah gitu ya. Akhirnya dia KKR tuh. Pak, dia sedikit aja lah bahannya, bikin yang nggak seru gitu kan. Mungkin mau denger mau enggak juga bodo amat ya, lebih bagus juga nggak didengerin supaya orang-orangnya tetap berdosa dihukum Tuhan, kan dia maunya begitu. Nah, tiba-tiba dia salah ya, tiba-tiba anehnya semuanya pada bertobat, rajanya juga tobat, malah berdoa kepada Tuhan supaya nggak jadi itu dihukum. Nah, melihat hal kayak begini, si Yunus dia malah bukannya seneng, dia malah makin kesel. Aneh kan? Misalnya seorang pengkhotbah gitu, KKR diundang, nah terus buat kebangkitan rohani, misalnya ke sini begitu ya, khotbah tuh semua orang pada semangat, spiritnya melayani ya, tapi mengkhotbahnya malah, saya malah kesel. Kenapa ya pada bertobat gitu kan? Aneh ya, harusnya pada nggak bertobat. Nah, Yunus tuh begitu. Akhirnya itu sangat mengesalkan hati Yunus, dan dia marah banget. Kenapa ya orang-orang ini kok malah bertobat gitu? Akhirnya kan nanti Tuhan ampunin orang-orang ini, nggak jadi dihukum. Nah, inilah yang unik. Yunus marah karena keberhasilan pelayanannya. Unik ya. Biasanya orang tuh kesel kalau kita gagal. Kalau kita gagal, harusnya kesel kan. Wah, khotbah saya gagal. Wah, nyanyi saya salah. Wah, ini gak ada yang dengerin atau apa. Itu wajar. Tapi Yunus ini, satu kota bertobat, dia malah marah. Aneh ya. Kok bisa begitu? Nah, kenapa? Karena dia tahu. Nah, kita baca ayat yang kedua ya. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya. Maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Nah, ini ada sebuah problem ya, masalah begitu. Masalah memahami tentang problem of good. Biasanya itu orang itu bertanya-tanya mengenai problem of evil. Jadi
ketika orang baik diizinkan untuk mendapatkan sesuatu yang buruk, orang biasanya komplain. Kita udah baik, tapi kok hidup kita susah. Kita udah baik, udah rajin pelayanan, kok ada masalah? Nah, biasanya manusia seperti itu. Tetapi kalau Yunus ini kebalik. Dia problem of good. Jadi kenapa Tuhan kok kasih yang baik sama orang yang jahat? Nah, dia tuh kebalik pemikirannya. Harusnya orang yang jahat itu dihukum. Harusnya orang yang jahat itu semuanya itu tidak pantas untuk dapat belas kasihan daripada Tuhan. Nah, makanya dia nggak rela ketika orang Niniwe itu semuanya pada bertobat. Nah, dia pengen orang Niniwe itu semuanya dihukum aja. Nah, Yunus gagal memahami kebaikan Tuhan bagi orang yang tidak baik kepada Tuhan. Nah, ini serupa dengan kisah anak sulung ya. Anak sulung ketika anak bungsu yang hilang pergi, foya-foya balik lagi, diterima, diampuni oleh bapaknya. Nah, tetapi anak sulung dia merasa iri. Harusnya anak sulung yang udah jahat seperti itu dihukum, malah dipestain ya kan. Malah dipestain. Anak bungsu yang udah jahat, udah foya-foya, balik-balik malah dipestain, malah dikasih pakaian yang baik segala macam. Nah, anak sulung nggak terima gitu. Nah, dia gagal melihat kalau orang yang jahat itu diampuni, orang yang jahat itu harusnya dihukum, malah diampuni. Nah, manusia kadang seperti ini juga ya, seperti Yunus. Nah, bahkan jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Nah, bahkan sampai segitunya, dia lebih rela mati daripada dia ngelihat orang yang jahat bertobat. Gitu. Dia mendingan saya mati aja. Saya nggak bisa ngelihat orang yang sejahat itu tuh malah bertobat dan dapat anugerah keselamatan. Ya nggak bisa. Segitunya ya. Yunus kenapa tapi bisa kayak gitu sih Yunus? Yang pertama kita melihat bahwa Yunus melupakan anugerah Tuhan. Ya. Dia lupa dia sendiri gimana. Dia sendiri kabur-kaburan ya. Tapi Tuhan tolongin lagi. Tuhan kasih anugerah kepada dia. Yunus juga harusnya dihukum. Yunus juga nggak lebih baik daripada orang Niniwe. Dia lupa. Tuhan bisa kasih anugerah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Nah, tetapi Yunus merasa ya kalau saya nggak apa-apa gitu. Kalau orang lain jangan. Nah, terus kedua, berpusat pada diri sendiri. Egois, tidak melihat kehendak Tuhan. Nah, jadi seperti tadi ya, dia fokusnya hanya pada diri sendiri saja. Kalau saya pantas dapat anugerah itu, tetapi kalau orang lain enggak. Nah, karena apa? Karena enggak melihat kehendak Tuhan. Tuhan mau bekerja di dalam bangsa Niniwe. Nah, Yunus tidak mau. Yunus enggak setuju. Yunus tidak setuju ada pertobatan yang diharapkan oleh Tuhan di dalam bangsa Niniwe itu. Nah, karena fokusnya kepada dirinya saja, bukan kepada apa visi Tuhan di dalam dunia ini. Nah, kemudian merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, mungkin ada orang-orang yang seperti ini juga. Kalau orang-orang itu nggak sebaik kita gitu. Kalau kita lebih baik, kita nggak sejahat dia. Makanya kalau orang-orang dihukum ya nggak apa-apa gitu. Kalau saya harusnya dapat keringanan, kalau saya harusnya dapat apa? Ya pengecualian gitu ya. Saya senang kalau dapat belas kasihan, tapi kalau orang lain nggak usah, ya biarin aja dihukum gitu ya. Nah, saya mau cerita sedikit. Waktu saya masih anak-anak gitu, saya sering banget bandel gitu ya sama orang tua. Mungkin bikin papa mama saya sedih gitu. Sering kali ya, mungkin dia juga menangis ya, mendoakan, sedih. Tetapi berulang kali dia juga memberikan belas kasihan, pengampunan kepada saya. Nah, saya senang banget jadi anak yang diampuni. Saya senang banget punya papa yang berbelas kasih pada saya. Nah, tibalah suatu saat akhirnya saya menjadi seorang papa. Nah, sekarang anak saya yang bandel kan. Nah, kok susah ya untuk mengampuni
kenakalan-kenakalan ini. Bahkan mungkin sampai teriak-teriak, marahin dia gitu ya. Kayak padahal baru 5 tahun sama 3 tahun. Nah, papa saya udah berapa tahun buat bersabar sama saya begitu ya. Bahkan sampai umur 30 begitu, saya masih terus up and down, berulang kali mengecewakan dia. 5 tahun aja rasanya udah lama banget gitu kan. Nah, apalagi gimana yang dirasain oleh orang tua saya. Nah, terkadang manusia begitu, ketika dapat merasa happy, kalau ketika dapat merasa pantas. Tapi ketika kita yang memberikan kepada orang lain, wah, gak segampang itu ya, tidak semudah itu untuk memberikan pengampunan, rasa belas kasihan itu. Nah, kemudian 4 ayat 4, firman Tuhan berkata, layakkah engkau marah? Gitu ya. Nah, Tuhan suka menegur bangsanya melalui pertanyaan-pertanyaan agar menyadarkan umatnya apa yang telah dilakukannya, kesalahan-kesalahan apa yang telah dilakukannya. Nah, bahkan dia marah-marah, dia juga nggak sadar salah dia apa si Yunus itu. Dia juga nggak sadar. Nah, mungkin sebagai manusia kita sering mungkin ya mempertanyakan kebijakan Tuhan, mempertanyakan keputusan Tuhan. Mungkin di dalam hati kecil kita pernah marah. Mungkin kita pernah marah sama Tuhan. Kita bertanya tapi dengan sedikit agak marah. Kenapa hidup saya jadi seperti ini? Kenapa usaha saya begini? Gitu. Nah, tetapi kembali lagi kalau kita melihat ayat ini, dia juga menanyakan kepada kita, layakkah engkau marah? Mengapa keputusan Allah kita yang harus mendebat dan kita tidak terima sama keputusan Allah? Bukankah kedaulatan itu di dalam kehidupan ini semuanya bergantung kepada Dia? Dia yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk hidup kita juga. Nah, tetapi Yunus dia nggak terima. Makanya Tuhan tanyakan hal ini pada Yunus. Nah, tetapi kisahnya belum berakhir sampai di situ. Akhirnya dia pergi keluar dari kota. Dia membuat ya kayak tempat peristirahatan lah, kecil begitu ya. Kemudian di situ jarang ada pohon, tetapi Tuhan mau memberi sebuah pengajaran ya, pelajaran gitu untuk Yunus. Nah, dia tumbuhkan sebatang pohon jarak ya untuk menaungi dia supaya dia nggak kepanasan. Akhirnya hati Yunus yang lagi marah-marah itu, yang lagi kesel, yang lagi protes sama Tuhan, sedikit terhibur. Lumayan nih sekarang Tuhan ternyata juga mengasihi dia. Betul, baik. Dia bisa ngerasain kasih Tuhan. Sedikit dia terhibur. Besoknya ada ulet ya. Habisin lagi pohonnya. Akhirnya layu. Seakan-akan Tuhan seperti kayak bercanda ya. Padahal dia sedang memberikan sebuah pengajaran kepada Yunus. Nah, jadi layu, ya panas lagi. Akhirnya ada angin panas terik, palanya sampai sakit, kepanasan. Mungkin ada yang pernah juga panas-panasan, palanya sampai sakit. Ya kira-kira begitulah. Pohonnya nggak ada lagi. Tetapi di sana dia bingung. Wah, marah lagi deh sama Tuhan ya. Kenapa? Kok Tuhan begitu? Baru bentar udah enak-enak ngadem dikit, pohonnya udah hilang lagi. Akhirnya Yunus marah lagi ya. Yunus marah lagi. Dia bilang, lebih baik aku mati daripada hidup. Marah lagi Yunus. Terus Tuhan tanya lagi hal yang sama. Layakkah engkau marah? Nah, tetapi kali ini konteksnya karena pohon jarak itu. Tuhan tanya lagi. Terus dijawab lagi dengan yakin oleh Yunus ya. Selayaknya lah aku marah sampai mati. Jadi dia gampang marah ya. Dikit-dikit marah ya. Udah khotbah berhasil, marah gitu. Terus sekarang pohonnya hilang, marah lagi gitu. Nah, terus Tuhan berkata, engkau sayang pada pohon jarak itu
untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Nah, ini teguran Tuhan bagi Yunus ya. Nah, ini Tuhan mau mendidik Yunus untuk punya belas kasihan. Nah, kita kembali lagi. Allah bilang seperti ini. Buat pohon jarak yang tumbuhnya aja nggak tahu dari mana gitu. Yunus aja nggak mengupayakan. Terus nggak menyirami, nggak merawat. Dia cuman nebeng doang sebentar gitu. Nggak usahain apa-apa buat pohon itu. Terus baru sehari doang ketemu sama pohon itu. Kok udah sayang kalau itu hilang? Gitu ya. Kok dia udah merasa itu udah menjadi miliknya yang harusnya nggak hilang. Nah, terus dia bilang, nah gimana sekarang dengan bangsa Niniwe yang besar, 120.000 orang, ternaknya banyak, ya mungkin pohonnya banyak, nggak cuma satu pohon jarak. Kok Yunus pengen itu dihabisin aja? Kok Yunus malah nggak apa-apa kalau itu semua hancur? Tapi yang satu aja kok kamu sayang? Nah, ini teguran buat Yunus ya, supaya Yunus bisa melihat bahwa kamu yang hal-hal yang tidak diupayakan, tidak dirawat, dan jumlahnya sangat sedikit aja, kamu udah begitu mengasihi. Nah, apalagi yang besar, yang begitu berharga, manusia lebih daripada pohon. Nah, Tuhan mau bilang, saya mengasihi bangsa Niniwe. Mengapa engkau tidak bisa mengasihi juga? Nah, ini Tuhan mengajari Yunus untuk memiliki belas kasihan. Belas kasihan yang ada di sudut pandang Allah. Allah mengasihi bangsa Niniwe, Yunus diajak untuk melihat, mari kita mengasihi bangsa Niniwe. Bukan sekedar tugas-tugas saja. Nah, kalau dia berkhotbah, ya dia udah selesai. Dia udah mengerjakan tugasnya dengan baik. Tetapi apa yang lebih daripada itu? Apa yang ada di dalam hati? Bukan sekedar tugasnya sudah selesai, acaranya udah selesai, ya kan? Udah pada bertobat, ya udah. Ngapain lagi sih harus ditegur sama Tuhan lagi? Nah, tetapi Tuhan gak mau sampai situ aja. Kenapa? Karena kisah Yunus bukan sekedar tentang sebuah bangsa yang jahat lalu bertobat. Ada bangsa yang jahat lalu diutus sama Tuhan Yunus untuk KKR, terus tobat, selesai. Tetapi kisahnya gak berakhir sampai di situ. Kisahnya juga tentang Allah yang sabar dan berbelas kasih yang menunggu pertobatan Yunus. Jadi bukan sekedar bangsa Niniwe yang jahat terus diajak tobat, tetapi Tuhan begitu menunggu pertobatan Yunus. Yang mungkin harusnya ya, kalau kita mikir ya, Yunus ini lebih jahat daripada bangsa Niniwe. Kenapa? Karena bangsa Niniwe dia gak kenal Tuhan. Tetapi Yunus, nabi yang diutus oleh dia, yang harusnya melakukan kebenaran, harusnya melakukan kebaikan dari sudut pandang Tuhan, dia lebih jahat. Nah, bagaimana dengan kita? Kita orang-orang di dalam gereja, orang-orang yang mungkin juga pelayanan, yang mungkin juga memegang sebuah jabatan. Jangan-jangan kalau kita nggak memiliki belas kasihan ini, kita mungkin lebih jahat daripada orang Niniwe. Kenapa? Karena kita udah kenal kasih Tuhan, tapi kita mungkin dengan sengaja tidak mau memberikannya kepada orang-orang. Nah, siapakah Yunus, Bapak Ibu, Oma-opa sekalian ya tadi ya. Yunus bukan sekedar kisah
ada orang yang wah, kasihan ya, bandel, terus kecebur lagi, dimakan ikan, terus udah khotbah marah-marah lagi, dikasih pohon marah-marah lagi. Kasihan banget ya. Nah, kita kalau melihat Yunus cuma seperti itu, ya kita orang di luar sini yang hanya mengasihani, kasihan banget ada orang seperti Yunus. Nah, padahal Yunus adalah gambaran daripada bangsa Israel. Yunus juga gambaran daripada umat Tuhan. Yunus juga gambaran daripada opa oma dan saya. Dosa Yunus adalah dosa kita. Kalau kita merenungkan kembali kehidupan kita, mungkin ya, dari muda sampai sekarang mungkin oma opa, apa aja yang udah dilakukan yang mendukakan hati Tuhan. Mungkin ada yang udah kita bisa perbaiki. Mungkin kita udah bertobat dalam beberapa hal. Tapi mungkin juga ada yang masih dibawa sampai pada hari ini. Nah, Tuhan begitu panjang sabar ya. Mengapa? Pengharapan Yunus di dalam pertobatannya itu juga pengharapan kita. Kenapa? Karena Allah Yunus adalah Allah kita juga. Allah yang penyayang itu panjang sabar dan berbelas kasihan kepada Yunus, kepada bangsa Niniwe. Dia juga menyayangi kita. Dia juga panjang sabar dan berbelas kasihan kepada kita. Mungkin pada hari ini ada oma opa yang datang dengan hati tidak enak, hati penuh kemarahan. Mungkin ada yang masih belum bisa mengampuni, masih belum bisa mengasihi, masih belum bisa memberikan belas kasihan kepada orang. Ada yang masih ingat-ingat mungkin misalnya menantu ngeselin banget ya. Gitu. Kita udah berusaha baik, kok dia cuek ya. Kok dia cuek sih? Terus zaman sekarang mah orang yang udah menikah pikirannya pendek. Nggak kayak waktu zaman-zaman kita dulu, lebih bijaksana ya, lebih dewasa. Zaman sekarang orang yang udah menikah umur 30 keputusannya kok kurang dewasa ya, kayak anak-anak gitu ya. Kita sebel, kita kesel ya. Terus ngelihat anaknya dicuekin main HP ya. Anaknya bukannya diajak ngomong ya, cucu kita kok malah dibiarin. Itu bikin kesel. Itu malah nonton di HP-nya sendiri, drama-drama atau apa, atau chatting sama temennya, atau kebanyakan kerjaan sana sini. Akhirnya kita mikir kalau dulu kita ajak ngobrol, kalau dulu kita mengasihi ya, mengayomi, kok sekarang pusing keluarga zaman sekarang gitu ya. Nah, pas kita mau komunikasi, jawabannya kadang kalau dia capek nggak enak ya. Anak kita, teman kita, mungkin jawabannya nggak enak gitu. Jadi gimana? Ada yang pernah bilang ke saya, sekarang mah udahlah sendiri-sendiri aja gitu. Biarin dah masing-masing aja. Kapan-kapan aja, nanti kalau udah gede, udah tobat, baru kapan-kapan ya sekali-sekali tengokin lah gitu. Tapi kalau mau terus-terusan untuk ketemu, nggak enak, bikin hati kita nggak enak gitu ya. Nah, padahal kita begitu, mungkin kita waktu muda juga begitu sama orang tua kita dulu, sama mertua kita dulu. Tapi kan lagi-lagi kembali, kalau kita mendapat belas kasihan daripada orang, mendapatkan perasaan sayang daripada orang, kita tuh merasa pantas, harusnya kita emang dikasihi. Tetapi begitu kita melakukan kepada anak cucu kita, mungkin kepada teman-teman, mungkin kepada teman pelayanan di dalam kepengurusan, berat. Kita merasa gak usah dah, biarin nanti dia kena batunya ya. Kan ada yang mungkin bilang begitu, biarin dia kena batunya, biarin aja, gak usah kita berusaha baik lagi sama dia, kita sendiri-sendiri bodo amat, nanti kita berusaha ngelihat aja, nanti Tuhan hukum dia. Nah, kalau kita punya hati kayak begitu, ya ini kita mirip seperti Yunus.
Gitu. Padahal kita sama Tuhan gimana? Mungkin kita setiap kali juga mendukakan hati dia. Tapi kalau sampai sekarang Opa Oma masih diberikan kesempatan kehidupan, berarti Tuhan begitu sabar, begitu sayang. Dia merindukan pertobatan kita. Dia merindukan kita berubah. Kita nggak gitu terus. Mungkin kita punya hubungan yang buruk sama orang-orang di sekitar kita, sama keluarga kita. Tuhan menunggu kapan kita mau kembali melakukan yang Tuhan kehendaki. Memiliki belas kasih lagi kepada orang-orang. Gak sekedar, yang penting semua udah selesai. Yang penting ikut persekutuan. Yang penting acaranya selesai. Udah, yang penting saya dapat, saya biarin aja lah orang-orang. Gitu kan. Tetapi gimana kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang? Bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita? Nah, Allah yang kita sembah bukan Allah yang tidak mengalami apa yang kita alami. Kita harus bersyukur ya. Tuhan kita sebenarnya begitu memahami pergumulan kita. Dia bukan gak tahu perasaan serta penderitaan kita. Dia juga menderita. Dia memahami penderitaan kita. Bahkan lebih dari itu, bukan cuman paham, bukan cuman nemenin penderitaan kita, melainkan dia menderita buat kita. Bukan sekedar, Oma menderita, iya saya juga menderita nih, saya juga ngerasain, saya juga susah kok, gitu ya. Tuhan gak sekedar begitu. Tuhan menderita buat kita, supaya kita tidak menderita di dalam kekekalan. Harusnya kita menderita terus di dalam kekekalan. Harusnya kalau Tuhan gak memiliki belas kasihan, kita semua adalah rombongan orang-orang yang lagi ngantri. Ngantri kemana? Kalau Tuhan gak berbelas kasihan sama kita, gak memberikan anugerah, kita semua adalah rombongan orang-orang yang sedang ngantri kemana? Betul. Tetapi dia yang akhirnya jadi menderita, gantiin kita, supaya kita gak menderita. Kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan melampaui apa yang bisa diberikan oleh manusia. Kita harusnya ngantri ke neraka, tapi gak jadi. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, kita jadi disiapkan tempat di surga, keselamatan diberikan kepada kita. Dia juga bukan sekedar, pada ngantri masuk neraka, kasihan ya. Dia gak ngerasa begitu. Dia gak cuma bilang begitu, kasihan saya ikut merasakan, kasihan kalian pada masuk neraka. Dia gak bilang begitu doang, gitu ya. Tetapi dia yang gantiin penderitaan itu supaya kita tidak masuk neraka. Begitu besar kasih Allah buat kita semua. Kita pantas untuk mensyukurinya. Nah, ada sebuah kisah. Kalau ada yang masih ingat juga, ya. Nah, betul, apa sih hafal ya? Si hafal apa? Jadi dulu ada seorang anak remaja atau pemuda lah gitu ya. Dia pacaran. Terus karena dia beda agama, orang tuanya nggak setuju atau gimana, saya juga nggak tahu. Tapi akhirnya diputusin. Nah, tiba-tiba pacarnya ini si cowok dia nggak terima. Nah, akhirnya dibunuhlah anak ini. Anak ini dibunuh. Nah, mama papanya, kalau oma opa jadi mama papanya gimana? Kira-kira apa yang dirasakan gitu kan? Tetapi yang menjadi kisah ini menjadi terkenal karena betul mama papanya mengampuni orang yang membunuh anaknya. Dia datengin orangnya, bahkan dia kasih makanan juga. Terus dia bilang, sebenarnya kamu anak yang baik. Saya yakin setelah proses-proses ini, seandainya kamu keluar lagi gitu dari hukuman di dalam penjara, saya yakin kamu pasti jadi orang yang lebih baik lagi. Dia malah bilang begitu. Nah, ini berkebalikan kan sama yang Yunus lakukan. Nah, orang yang telah menerima kasih Allah dalam hidupnya, yang telah memahami betapa besar kasih Allah dan pengorbanannya, yang tadi harusnya memindahkan kita
harusnya kita masuk neraka, dikasih keselamatan kekal, terpancar lewat kehidupannya ya. Sikap kita seharusnya bisa mengampuni, memiliki belas kasihan sama seperti Tuhan. Tapi manusia kadang tidak bisa melakukannya. Tetapi puji Tuhan, keluarga ini dia bisa melakukannya karena dia mengingat kasih Tuhan melalui kehidupan mereka. Tidak mudah. Kalau Yunus mungkin kalau jadi orang tuanya gimana tuh? Wah, ya udah kalau bisa bunuh lagi ya. Nah, ganti nyawa ya. Iya nggak bisa, nggak ada ampun, gitu. Tapi bapak ibunya malah dia bilang sebenarnya, kamu sebenarnya anak yang baik. Saya berharap kamu bisa lebih baik lagi setelah segala prosesnya. Berarti apa? Dia merindukan ada pertobatan dari orang yang telah melakukan kejahatan. Nah, kita begitu nggak? Kalau ada orang-orang yang jahat. Nah, pernah ada seorang oma sharing kepada saya. Dia bilang di keluarganya kelihatannya rohani. Sekeluarga itu kelihatannya rohani. Ya, pelayanan segala macam. Tetapi sama orang tuanya, ya nggak sopan, nggak peduli, nggak didengerin ya. Nah, itu gimana tuh? Begitu kan? Nah, tapi ada pilihan. Kita bisa membenci dia, gitu kan? Kita bisa membenci keluarga ini. Kita juga bisa menyumpahi ya, bisa bilang biarin nanti kena batunya. Kita juga bisa punya pilihan itu. Tapi di satu sisi kita juga dipanggil untuk memiliki belas kasihan dari Allah dan rindu akan pertobatan. Kita jarang mungkin mendoakan orang-orang yang telah melukai kita ya. Mungkin kita jarang mendoakan orang-orang yang telah melukai kita. Kita lebih senang memaki-maki, kita lebih senang menceritakan kepada orang-orang, kita lebih senang menunggu orang itu kena batunya. Tetapi apakah kita pernah merindukan orang yang jahat sama kita benar-benar bertobat dan tetap kita bisa memberikan kasih kita kepada mereka? Kiranya ini menjadi perenungan bagi kita melalui firman pada hari ini. Kita dipanggil seperti Yunus, kita dipanggil untuk mengabarkan belas kasih Tuhan yang telah kita terima terlebih dahulu. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ayat emas, ya. Ayat emas diambil dari Yunus 4, ayat 2b, dari TB2. Kita baca sama-sama. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Oke. Ya, mari kita masuk ke doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh bekerja dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh bersyukur atas kesabaran-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Mungkin beberapa kali kami mendukakan hati-Mu, tapi jika kami masih diberi kesempatan sampai pada hari ini, kami mau bersyukur ya Tuhan, Engkau begitu menyayangi kami. Kiranya kesempatan yang Kau berikan kepada kami boleh pergunakan dengan baik. Kami boleh kembali ke jalan-Mu ya Tuhan, agar kami juga boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau belajar ya Tuhan, bagaimana Engkau begitu menyayangi jiwa-jiwa yang mungkin kami melihat jiwa-jiwa ini tidak pantas untuk diselamatkan. Tetapi kami mau belajar ya Tuhan, bagaimana hati-Mu ya Tuhan, hati yang memiliki belas kasihan, hati yang rindu agar orang-orang kembali bertobat, kembali kepada jalan yang Kau kehendaki. Ajar kami ya Tuhan,
untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup untuk memuliakan-Mu. Apabila orang-orang boleh melihat hidup kami juga boleh dipakai menjadi alat-Mu, agar orang-orang bisa melihat Kristus dalam kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga mau berdoa untuk pergumulan dari jemaat di dalam pergumulan kesehatan yang mungkin sedang dialami ya Tuhan, dari Ibu Kok Ivy untuk pemulihan pasca laser mata karena katarak, Ibu Hedi Yvonne pemulihan pasca operasi empedu, Ibu Ana Anastasia Ekasari Purba, Putri Ibu Arina pemulihan pasca operasi miom, ada Ibu T. Aili pemulihan setelah operasi empedu, Ibu Sri Gunawati pemulihan tulang panggul yang retak karena terjatuh, Ibu Tinawati pemulihan mata kanan setelah dilaser, Ibu Wanti yang dirawat di RS Siloam Karawaci untuk persiapan operasi dengkul yang akan dilakukan besok, serta kesehatan para pengurus dan seluruh jemaat Usindah ya Tuhan. Kami mau berdoa kiranya setiap operasi, setiap obat-obat, dan juga setiap orang-orang yang bertugas di dalam proses penyembuhan dan pemulihan jemaat kami ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam campur tangan Tuhan. Kiranya kesembuhan yang daripada-Mu kami bisa merasakannya. Kiranya kami juga boleh merasakan kasih Tuhan ketika di dalam proses pemulihan dan penyembuhan di dalam sakit penyakit ya Tuhan. Kiranya kami semakin beriman kepada-Mu, kami semakin berpegang kepada-Mu ya Tuhan, tidak meragukan kasih-Mu di dalam setiap pergumulan kesehatan ini. Ya Tuhan, kiranya kami juga mau belajar taat, walaupun hidup kami mungkin sedang dilanda oleh segala pergumulan dan permasalahan, terutama dalam masalah kesehatan ini ya Tuhan. Kiranya kami boleh semakin bertumbuh, semakin setia, dan taat kepada Engkau. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk program kerja Usindah yang telah direncanakan. Kiranya program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai juga dengan rencana Tuhan. Kiranya visi Allah dapat terjadi di tempat ini ya Tuhan. Kiranya kami boleh dipakai menjadi alat-alat-Mu. Kiranya segala program ini boleh menjadi berkat dan dirasakan oleh orang-orang. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk proses pembangunan gereja. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang yang terlibat di dalam pembangunan. Kiranya gereja yang akan dibangun juga boleh menjadi berkat buat orang-orang, membawa orang-orang semakin semangat, semakin rindu untuk datang dan mengenal Engkau. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa, bersyukur untuk yang berulang tahun dari tanggal 12 Juni sampai 18 Juni. Ada Ibu Kristiana Kumala, Bapak Solo Samusir, Ibu Linda Maruta, Ibu Wei Nana, Ibu Eva Hendarto, Ibu Sri Hartati, Bapak Soaloon Sitanggang. Kami mau bersyukur ya Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan ya Tuhan untuk menjalani kehidupan sampai pada hari ini. Engkau yang menyertai dalam kehidupannya sampai pada hari ini. Kiranya ya Tuhan, kesempatan di dalam kehidupan yang Engkau berikan boleh kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semangat dan spirit seluruh pengurus di Usindah ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai melewati berbagai
tantangan yang ada, kiranya terus bisa melayani Engkau. Walaupun mungkin kami juga ada kesehatan, ada masalah kesehatan, penurunan, tetapi kiranya kami mau bersandar dan bergantung kepada kekuatan yang daripada Tuhan, agar supaya orang-orang bisa terlayani dengan baik dan boleh beribadah dengan baik. Ya Tuhan, kami naikkan seluruh syafaat kami, kiranya Engkau yang menjawab sesuai dengan kebijaksanaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sudah menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Marvin. Beliau menasihati kita agar supaya kita sebagai seorang oma, opa, tidak mudah marah. Tidak meniru seperti apa yang dilakukan oleh Yunus. Sedikit marah ya. Tetapi baiklah kita semua memohon kepada Tuhan agar diberikan kesabaran, kasih sayang, dan juga berbelas kasihan kepada siapa saja. Marilah Bapak Ibu, kita ungkapkan kegembiraan kita di dalam tadi setelah menerima firman Tuhan. Marilah kita menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah mencurahkan kasih karunia melalui berkat-berkat-Nya kepada kita. Dengan senantiasa mengingat firman-Nya dari kitab Ulangan, yaitu Ulangan 28 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Untuk mengiringi persembahan kita akan memuji Tuhan dengan pujian NKB 133, bait pertama, kedua, dan ketiga. Syukur padamu, ya Allah. Syukur padamu, ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan malam Tuhan lepas. Syukur atas kasih sayang dari
Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa bagi persembahan kita semuanya. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, terima kasih kami naikkan kehadirat Tuhan, di mana pada hari ini kami Tuhan perkenankan memberikan persembahan, di mana itu adalah berasal dari berkat Tuhan yang berlimpah kepada kami semua. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan kami. Tuhan juga berkenan memberkati tangan-tangan yang mengelolanya, agar supaya menjadikan bertambah dipermuliakannya dan bertambah luasnya kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menerima doa berkat dari Bapak Marvin yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah kepada kita, terima kasih Pak Marvin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga juga di dalam pelayanan Bapak. Bapak Ibu, kita akan memuji pujian penutup. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan pujian penutup dari NKB 188, bait pertama, kedua, dan ketiga, tiap langkahku. Nah, Bapak Ibu sudah berada di tempat ini. Itu adalah anugerah luar biasa. Tuhan menyertai setiap langkah-langkah kita. Dan itu semua marilah kita menyambutnya dengan bergembira, bersukacita. Kita sudah menerima firman Tuhan yang begitu indah. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mengakhirinya dan kita akan menyanyikan NKB 133, tiap langkahku. Kita bernyanyi dengan bergembira. 188. Oh maaf, 188 ini terlalu bersemangat jadi membacanya kelewat-kelewat ya Bapak Ibu. Inilah bahwa kita semua sudah berusia lansia ya, masuk dalam usia lansia ya, usia indah. Nah, itu tidak akan mengurangi berkat Tuhan kepada kita. Kita akan menyanyikan lagu Tiap Langkahku dengan gembira. Bapak Ibu boleh bergoyang menyanyikan lagu ini ya. Dan tangan kasih-Nya
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kau telah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan juga firman-Mu boleh terus memimpin langkah kami dimanapun kami berada. Agar hidup kami boleh sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ya, saat teduh selesai. Kami pengurus Komisi Usinda mengucapkan terima kasih kepada Bapak Marvin Yonatan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Ya, kita sudah diingatkan betapa Tuhan itu mengasihi kita melalui pengalaman Yunus. Kiranya kita juga dapat dengan tulus mengasihi sama kita dan mengampuni mereka yang bersalah pada kita seperti yang Tuhan inginkan. Ya, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Marvin. Terima kasih juga pada Ibu Rini Raharjo yang sudah melayani sebagai liturgos, singers, Ibu Titin Hendra dan Ibu Yulia, juga pemusik Ibu Yanti. Terima kasih pelayanannya. Untuk penerima tamu dan kolektan Ibu Tung Lianyo dan Ibu Liana Cahyadi. Terima kasih juga multimedia Saudara Efrat. Terima kasih pelayanannya. Persekutuan kita minggu depan itu tanggal 25 Juni ya. Temanya perjuangan hidup. Apa itu perjuangan hidup? Nah, itu kita akan bahas, ini ada contekan dikit ya, dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58 yang akan dibawakan oleh Ibu Ratna Kartika. Pemimpin pujiannya adalah Bapak Julius Pranajaya. Kemudian singersnya Ibu Rismaya dan Ibu Tina Simanjuntak. Pemusiknya Ibu Amelia, penerima tamunya Ibu Oma Wong Kuiyu dengan Ibu Lau Kui Hong. Ya, pembaca wartanya Ibu Susana Filipus. Apakah ada tamu yang baru hadir untuk pertama kali? Kalau ada, kami mohon silakan berdiri. Ya, ke depan Ibu. Perkenalkan diri. Ini teman KTB saya di KDW. Silakan Ibu perkenalkan diri, namanya, statusnya, udah punya anak, mantu, berapa anak, berapa mantu, iya. Tinggalnya di mana? Usianya berapa ya? Tes. Salam semuanya. Senang sekali bisa bergabung bersama yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng dari Usinda. Terlihat dari wajah yang cerah, indahnya ya kita di dalam Tuhan Yesus sama-sama bertumbuh. Ya, nama saya Rita Rustina Napitupulu. Nah, apalagi anak ya? Tinggalnya di mana? Anaknya berapa? Usia saya tepat hari ini 62 tahun. Puji Tuhan. 62 tahun.
Apalagi saya dikaruniai 2 anak, yang pertama perempuan, puji Tuhan sudah menikah, yang kedua laki-laki. Nah, tinggalnya saya di jalan Kantil 2 nomor 17 Perumahan Harapan Kita, Karawaci. Ya, apalagi? Udah. Ya udah ya. Tunggu Ibu-ibu dulu di situ Karita, kita mau nyanyi untuk Karita. Oh, makasih. Oh ya, saya sebelum lupa Deyana ini mentor Di KDW kami satu kelompok KTB Bilfa. KTB. Baca, ingat, lakukan firman Tuhan. Iya. Ya, terima kasih. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam nama-Nya. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam nama-Nya. Iya, nanti datang lagi ya Karita ya, jangan hari ini aja ya. Iya. Hari ini setelah persekutuan ada MMA dan latihan paduan suara. Jumat ini ya tanggal 20 Juni ada kegiatan melukis ya di sini jam 10. Nah, Rabu depan itu kecuali persekutuan kita juga ada ceramah kesehatan. Ceramah kesehatan itu ceramah yang dibawakan oleh seorang dokter. Temanya tentang autoimun. Ya, apa itu ya autoimun ya? Sekarang kan banyak orang sakit dikit autoimun. Bener atau enggak? Ini sakit autoimun. Nah, itu nanti minggu depan kita bisa tanya-tanya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan nih Opa Oma tentang autoimun, saya kena autoimun atau bukan sih? Nah, siap-siap aja kita tanya. Itu ada dokter penyakit dalam dari FKIK Ukrida, Dr. Eli Arista. Beliau mendalami secara khusus tentang autoimun. Jadi kita bisa tanya-tanya tentang autoimun. Jadi nggak salah ya, bener nggak nih saya kena autoimun atau enggak? Kalau kena berobatnya di mana? Seperti apa yang harus dipantang, yang harus dilakukan? Nanti minggu depan kita dengar atau kita tanyakan apa yang kita masih ada di pikiran yang masih kita bergumul gitu ya. Ini apa sih autoimun gitu ya? Nanti kita minggu depan ya, jangan nggak datang ya, Opa Oma semua ya. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu minggu yang akan datang ya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih.